Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li masyayikhina wa li 'allimina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa maddana bi asrarihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu as-sabi'atu wal khamsun. Adapun cabang keimanan yang ke-57. Husnul khuluqi adalah baik ahlaknya atau berakhlak baik. Husnul khuluqi adalah berakhlak baik, baik ahlaknya. Wa jama'a dan mengumpulkan ba'duhum siapa sebagian ulama alamati dzalika akan tanda-tanda hal itu. Husnul khuluq alamati dzalika akan tanda-tanda hal itu. Faqala lalu berkata siapa ba'duhum, faqala lalu berkata siapa ba'duhum, huwa ayyakuna, huwa adapun husnul khuluq, huwa adapun husnul khuluq ayyakuna dalandanya ada husnul khuluq, katsirul haya'i adalah banyak rasa malunya, kuat rasa malunya, banyak rasa malunya. Jadi tanda pertama bahwa seorang itu adalah punya akhlak yang baik, dia itu selalu merasa malu. Malu dalam arti secara profesional, benih malu mengungkapkan pendapat ataupun opini, tetapi malu ketika dia itu melakukan kejelekan, melakukan hal-hal maksiat, melakukan hal-hal yang berdosa dan seterusnya. Jadi kasirul haya, rasa malu. Lawan jenis merasa malu berada di hadapan lawan jenis yang lainnya. Laki-laki yang bukan mahram malu berada di hadapan perempuan yang bukan mahramnya. Qalilul adza, qalilal adza, sedikit mengganggu orang lain, sedikit menyakiti orang lain, sekone agenggu dekat orang lain, baik mengganggu secara lisan, perkataan ataupun juga perbuatannya. Jadi tak pernah menyinggung perasaan orang lain. Qalilul adza, katsirus salahi, banyak berdamai, banyak berdamai. Katsirus salahi, banyak berdamai. Kalaupun tak pernah bersalah sepertinya, dia selalu mohon maaf, minta maaf. As-salah, berdamai. Misalnya nanti salah, langsung kentaren, langsung berdamai, langsung minta maaf. Saduqal lisan, jujur lisannya, jujur lisannya, berbicara baik, selalu mengungkapkan bahasa-bahasa yang baik, tak pernah menyinggung orang lain. Perkataannya mungkin selalu ilmu, perkataannya mungkin selalu ibrah, selalu hikmah bagi kehidupan pribadinya ataupun juga orang lain. Jadi saduqal lisan, jujur perkataannya, tak pernah berdusta sama sekali. Dan ini husnul khuluq. Qalilal kalam, sedikit berbicara. Qalilal kalam, sedikit berbicara, jarang berbicara. Can orang kantoh, can orang matulah, kalak parlona. Dan orang mature kalak parlona, tak banyak sing penting mun parlo apenta ada sesuatu yang mau disampaikan dan perkataan kepaneka berkualitas perlu disampaikan maka disampaikan. Tak sabi lebih apenta. Kasirul amali, banyak perbuatannya. Sakone sebunah tapi sa binyak lah kona. Biasa nak mun saya aja melolo tak pati binyak lah kona. Tak opini melolo tak pati binyak lah kona. Tapi saya diam-diam dan ini kebiasaan binyak lah kona. Tapi bukan diam-diam menghanyutkan kan begitu.
Jadi diam-diam menghanyutkan lebih bahaya daripada minyak bentana kadang. Qalilal zalali, sedikit keliru. Qalilal zalal, sedikit keliru, sedikit tergelincir. Monta minyak bentana biasa nak sokonek kelerona. Arapa kadang lesan kebaneka saya menjadi sumber kesalahan-kesalahan, yang menjadi sumber kekeliruan, menjadi sumber lesan. Mangana debu kebaneka sesokonek berarti lebih aman daripada kesalahan-kesalahan. Qalilal fudul, sokonek lebih, sedikit berlebihan, sedikit berlebihan. Jadi tak perlu berlebih-lebihan di dalam masalah makanan, masalah pakaian, ataupun juga masalah tempat dan semacamnya. Qalilul fudul, tak perlu berlebih-lebihan. Birron, berbuat baik. Birron, berbuat baik. Mestinya nikah dikaitkan dengan orang tua. Birron, berbuat baik. Wusulan, dan juga menyambung silaturrahim. Usulan, selalu menyambung. Jadi silaturahim, lebih-lebih silaturahim kepada kerabat yang mestinya dia itu kerabatnya pas abit tak sampung isampung boleh. Dupopo telopopo abit tak inventaren karena mungkin ya berada di tempat yang berbeda, desa yang berbeda, ataupun juga kabupaten yang berbeda dan yang lainnya. Dan ini kepon abit tak sempat isampung boleh. Ini kan namanya husnul khuluq namanya. Wakuran, penuh hormat, penuh penghormatan, penuh tawadu orangnya. Wakuran, penuh kehormat, penuh tawadu, penuh hormat, menghormati kepada siapapun saja. Beni kun kareng sepona, beni kun kakuruna, tapi juga kepada teman-temannya juga penuh dengan penghormatan. Tak pakai abok selabok odi ini kah? Soburon, sabar. Soburon, sabar. Kapan sabar itu? Bila mana terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya adalah pahit, sementara harapannya adalah manis. Harapannya adalah manis. Teti cek pate apa namanya, cek pate tak sabar di dalam menghadapi kenyataan. Jadi walaupun pahit ya jalani pola-pola amik laku sedu malam bisa manis. Syakuran, penuh syukur, penuh berterima kasih kepada Allah. Rodian juga rela, ridho. Haliman, hilim, rofiqon, penuh kasih sayang, afifan, lagi memaafkan, atau menjaga diri. Syafiqon, penuh kerinduan. La la'anan, tidak pernah atau tidak penuh laknat. Tidak penuh laknat. Tak laku melaknat orang lain, tak laku apresuan ke orang lain. Wala sabbaban, dan tidak pula sabbah, mencerca orang lain. Wala nammaman, dan tidak pula mengadu domba. Tak tungatuan ganjana, tak tungatuan tetanggana, tak tungatuan orang lain. Wala mawtaban, dan tidak pula mengumpat. Wala ajulan, dan tidak pula tergesa-gesa dalam hal apapun. Tak perlu tergesa-gesa, karena lakar manusia beneka mana penuh dengan ketergesa-gesaan. Terlalu ditulia meloloh, terlalu cepat meloloh. Makanya jangan Al-Quran, wa kanal insanu ajula, dan manusia itu adalah bersifat bersegera ataupun litulih. Wa kanal insanu halu'a,
dan manusia itu penuh dengan keluh kesah. Nikah bagaimana bisa dihilangkan dari dalam diri kita supaya bisa ikojakin husnul khuluq wala huqudan, dan tidak pula dengki, tak patai dengkian dekat orang lain, tak patai dengkian dekat kancana, wala bakhilan, dan tidak pula bakhil, mana dia gelangkan berkeluar kapi kari ngarep din kanjana bah. Jadi mun tak pernah mengeluarkan gelangkan bahnan ngarep din kanjana melolo dia. Kadarua wala bakhilan, tak oleh bakhil, tak oleh bakhil. Boleh itu santri lemangkan santri ke nikah lah nikah pahnan pendidikan yang tidak tertulis, bahkan jadi mengajari tentang kedermawanan, tak oleh bakhilan. Mun bakhil biasanya cokot, biasanya lemari na konkret, biasanya benjakan jana lah nikah. Jadi wala bakhilan, apa? Karena rezeki ini kan mengalir, tak bakhil. Wala hasudan, dan tidak pula dengki, tak dengkian. Basyasan, memberi kabar gembira. Artinya basyasan, memberi kabar gembira, artinya berseri-seri wajahnya. Basyas. Basyasan, berseri-seri wajahnya, memberi kabar gembira. Hasyasan, juga menyebarkan kebaikan-kebaikan. Yuhibbu, senang siapa? Hasanul khuluq fillahi, karena Allah, mencintai karena Allah. Wa yubghidu, dan benci fillahi, karena Allah. Wa yarda, dan rela siapa? Hasanul khuluq fillahi, kepada Allah. Wa yaudibu, dan benci fillahi, kepada Allah. Fillahi, kepada Allah. Jadi cabang keimanan yang ke-57, dan nikah hasanul khuluq. Sudah tanda-tandanya disebutkan itu tadi, dan itu bagaimana bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Tapi mungkin kita ada semua tanda-tanda ini pada diri kita, atau hanya sebagian. Bagaimana bisa ditingkatkan, bagaimana bisa melatih kangkui, bisa teti orang sesodukul kalam, qalilul adha, qalilul kalam, kathirul amal, qalilul zalla, dan seterusnya. Karena orang teti orang fokus menikah, lo kira bahnan otomatis, cet lakar osariodo. Jadi usariad, usalatian. Jadi mun tak elate, nafsu ni kata gelem ngeker, tak gelem kabobe ni ka. Jadi mau menunggangi kita selalu. Tapi mun nafsu selalu dikekang, dan nikah kita bisa untuk menunggangi nafsu kita. Kita menang dengan nafsu kita. Nikah. Nah, nikah perlu nikah. Faqalun nazim, adapun perkataan dia nazim asinan, yaitulah pada asinan binunit taukid dengan non taukid. Asalnya ahsin, pasangin non taukid al khafifah ahsinan. Jadi non sepa sukun asinan. Wa qaluhu, dan perkataannya musannif lil walidi, yaitu lafaz lil walid. Allamu, adapun lam, Allamu adapun lam, lil jinsi adalah untuk jenis, lil jinsi adalah untuk jenis. Makanya beda lam listiwrokil jinsi, listiwrokil jinsi. Jadi saya ngacih alfiah, secara alfiah beda al yang lil istiwrokil jinsi pada ben alhamduh, segala puji. Lil walidih, alnya untuk semua orang tua siapapun saja. Berarti fayasmulu, maka mengandung, fayasmulu, maka mengandung al-wahid, apa satu, fa'aksara, atau lebih banyak, fa'aksara, atau lebih banyak. Wa qawluhu, adapun berkatanya musannif rohiman, yaitu lafaz rohiman bikasrir ra'i, dengan kasranya ra, ma'afathir ra'i, beserta fathahnya ra, rohi, alal lughatil fusha, atas bahasa yang fasih, alal lughatil fusha, atas bahasa yang fasih.
Wa qad tukhaffafu dan terkadang ditakhfif. Wa qad tukhaffafu terkadang ditakhfif bisukunil ha'i beserta dengan sukunnya ha ma'afathir ra'i beserta fathanya ra. Rahman aidan seraya pula fi lugatih Bani Kilabin di dalam bahasa Bani Kilab. Wa qad tuksaru terkadang dibaca kasrah al-halu ittiba'an li kasrir ra'i ittiba'an karena ikut li kasrir ra'i bagi kasrahnya ra. Fi lugatihim aidan, fi lugatihim di dalam bahasa mereka aidan saja pula. Lugatuh Bani Kilab maksudnya. Lugatuh Bani Kilab maksudnya ya. Berarti rihiman. Jadi ada rohiman, ada rahman, ada rihiman. Jadi waqat tuksaruh ittiba'an di kasrir ra'i. Wa qalu adapun berkatanya musannif hasin bitasdidis sin, hasin bitasdidis sin dengan tasdidnya sin. Wa qalu adapun berkatanya bi khaliqika bi khuluqika yaitu lafaz bi khuluqika bi sukunil lam dengan sukunnya lam bi khalqika bil wazni karena wazan. Bil wazni karena wazan. Wa qaluhu adapun berkatan musannif turhamu bibina'i dengan bina bil maf'uli bina maf'ul ay artinya turhamu ini kenapa hasanta akhlaqaka yarhamukallahu wa yahinnu alaikan nasu. Hasanta in hasanta jikalau engkau berbuat baik, jikalau engkau memperbaiki akhlaqaka akan ahlakmu, akan tingkah lakumu, yarhamuka maka akan mengasihi neserkah kepadamu, yarhamuka maka akan mengasihi neserkah kepadamu Allahu siapa Allah, wa yahinnu dan akan rindu, wa yahinnu dan akan rindu alaika kepadamu atas kamu, alaika atas kamu annasu siapa manusia, annasu siapa manusia. Jadi saya yakin kasih sayang turhamu debunake musannif manabi sambian kebanika lampun memperbaiki akhlaknya sambian ketika hidup di tengah-tengah orang lain nikah sambian sopan akhlaknya baik mencerminkan santri maka tidak tanggung-tanggung Allah yang akan mengasihimu, Allah yang akan penuh perhatian kepadamu. Dan ini kan dengan modal akhlak saja, dengan modal akhlak yang baik saja, dan ini pun mendapatkan kasih sayang kepada Allah. Beda dengan orang yang akhlaknya hancur, yang perkataannya juga ngelamun, hancur, maka semua manusia Allah itu akan benci dan semua manusia juga ikut benci. Ini akhlak yang baik, Allah yang akan mengasihinya. Wa yahinnu alaikan nas dan akan dirindukan oleh orang-orang yang kenal, oleh manusia yang lain. Beda mun akhlaknya tak pati bagus, porotlah malambu tulat pocur tadi iya banyakannya nih. Kan cerai sembahman. Ini kan akhlak tak bagus kian. Tulat pocur apa yang ngambil dengan kena dinkannya nasi lain. Dintibi taruh tegar baru ini lama alina. Dan ini kebiasaan. Kalau tulat biasa. Tapi di saat akhlaknya baik, senyum selalu bersama dengan orang lain, pola tengkana nika alos, kulina alos, anika Allah yang akan mengasihi kehidupannya dan akan dirindukan oleh banyak orang. Nika saya kebutuh dalam kehidupan dunia. Demikian juga ku laku telepon depan di alam kubur. Mon fokus pola tengkala, kau mengenal kepada orang-orang soleh di dunia, maka ku laku pertama kali bekal ketemu pun orang-orang yang akan dikenal oleh sambian.
sampean. Maka kenallah dengan orang-orang yang baik, kenallah dengan orang-orang yang soleh selama dalam kehidupan dunia kepanikah. Di saat nanti ajal sudah menjemput dapat dekat alam kubur, anika akan dijemput oleh orang-orang yang soleh yang sudah dikenal oleh sampean di dunia ini. Perlu nak akhlak bagus. Qalan nazim, berkata sapa nazim, asin likin nikafa'fu anhu aliman wal ta'atu sadati abdan talzamu. Asin likin nikafa'fu anhu aliman wal ta'atu sadati abdan talzamu. Ahsin, berbuat baiklah engkau, ahsin, berbuat baiklah engkau, likin nikah, untuk hambamu, untuk budakmu, fa'fu maka maafkanlah olehmu, fa'fu maka maafkanlah olehmu, anhu dari kinnun, anhu dari kesalahan, kinnun maksudnya, wa aliman dan sungguh ajarilah olehmu, wa aliman nun takhfif ya, nun taukid khafifah, wa aliman dan ajarilah olehmu dan didiklah olehmu. Mun andi budak cek kun abu meloloh, cek kun pakanin meloloh, tapi didiklah olehmu, ajarilah olehmu, ajarilah ibadah olehmu. Wa ita'atu sadati, dan membuat taat kepada tuan-tuannya, kepada tuannya. Abdan akan hamba akan budak, abdan akan hamba akan budak, talzamu engkau wajib. Jadi wajib melakukan, maksudnya sebagai sayyid, sebagai tuannya wajib melakukan menikah. Kenapa? Ahsin, berbuat baik kepada budaknya. Tong. Nomor 2, fa'fu anhu, maafkan kesalahan-kesalahan hambanya, budak-budaknya. Telok, wa aliman, ajarilah ilmu, ajarilah ibadah, ajarilah akhlak yang baik, ajarilah pola tingkah kehidupan. Nomor 4, wa ita'atus sadati, ajarin dermacaran atau ada kabaan, ajarin cara atau ada ketuannya. Ini keempat kewajiban separlai kelakuin oleh sayyid. Ini pun tak ada mun fulan mangken, tapi hikmah separlo diikuti oleh kita. Kepanikah? Zakarun nazimu fi hadzal baiti, menyebutkan an-nazimu sapa nazim fi hadzal baiti, di dalam bait ini, syu'bataini akan dua cabang keimanan. Fayuqalu, lalu berkata sapa, fayuqalu lalu berdikatakan, fayuqalu lalu dikatakan, ala tartibi ma, atas urutan sesuatu, ala tartibi ma, atas urutan sesuatu, sabako yang telah berlalu, kenapa sedua cabang kepanikah pertama, wa syu'batu as-saminatu wal khamsun, adapun cabang ke-58, berarti kare 12 cabang boleh. Berapa cabang kena? 70? 70 berapa kena? 70 cabang gitu. 77 cabang keimanan, berarti ekorangin seket belu akare 19 cabang keimanan. Mun tak kelero. Atau azan sangat lekor ya. Sangat ekor kare sangat belasan. Wasyubatu as-saminatu wal khamsun, adapun cabang keimanan yang ke-58, al-ihsanu adalah berbuat baik, ilal mamaliki, kepada budak-budak, mamlukun mamalik, kepada budak-budaknya, wal afu, dan memberikan maaf, anhum, kepada mereka, wa ta'limuhum, dan mengajari mereka. Nomor 3, ma, akan sesuatu, la budda, yang harus, adalah maujud, lana linafil jinsi, khobarnya selalu dibuang, kira-kiranya selalu mau judun, minhu dari ma, fi umuriddini, di dalam urusan-urusan agama, ajarilah tentang urusan agama. Wal infaku, nomor 4, il infak, memberi nafkah. Wal infaku, dan memberi nafkah, alaihim, atas mereka, biqadril kifayati, dengan ukuran mencukupi,
Biqadril kifayati dengan ukuran mencukupi. Di pakaiannya dicukupi, makanannya ben areh makan 3 kali apa 10 kali sumpama mereka dicukupi semuanya. Batu tabaru maka dihitung-hitung, batu tabaru maka dihitung-hitung, rubatuhum apa senangnya mereka, wazahadatuhum dan suhudnya mereka, wal irohatu dan memberi waktu istirahat, walirahatu dan memberi waktu istirahat lahum bagi mereka, mamalik fisaifi pada musim kemarau, fi waktil qailulati pada waktu qailulah. Bila waktu qailulah? Halo? Bila waktu qailulah? Sebelum duhur. Asaren sakunne sakecek sebelum duhur. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil muluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallifu minal amali ma la yatiqu. Lil muluki adalah bagi raja-raja, adalah bagi tuan-tuan, ta'amuhu adapun memberi makan abdun atau budak, wa kiswatuhu dan memberi pakaian budak, bil ma'rufi dengan yang baik. Jadi makanannya baik, pakanannya juga baik, angkep mahal je mula. Jadi andi kewajiban memberikan makan yang sesuai dengan seleranya. Pakaiannya juga demikian, demi compang-camping. Wala yukallifu dan tidak memaksa. Wala tukallifu dan tidak memaksa siapa sayyid minal amali dari bekerja ma akan sesuatu, ma akan suatu layatiku yang tidak mampu siapa abdun hamba, la yatiku yang tidak mampu siapa abdun. Jadi nyuruh kelakuan walaupun sebagai seorang sayyid terhadap budaknya itu kelakuan secelakar dimampu, artinya eka mampu bisa mampu mengerjakannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man latama mamlukahu au darabahu fi ghairi ta'limin wa ta'dibin fa kaffaratuhu ayyutiqahu. Man adapun orang lakoma yang menempeleng sopeman mamlukahu kepada budaknya man, muluk mamlukahu kepada budaknya man, au daraba atau memukul siapa man, sayyid maksudnya, hu kepada mamluk, ghairi ta'limin pada selain mendidik, mengajar, wa ta'dibin dan mendidik, ghairi ta'limin pada selain mengajar, wa ta'dibin dan selain mendidik, fa kafaratuhu maka adapun kafaratnya allaqamu au darbuh ayyutiqahu adalah hendaknya memerdekakan siapa man atau sayyid hu kepada mamluk, memerdekakan siapa sayyid atau muluk hu kepada mamluk. Khabar apanya benar ya? Fa kafaratuhu ayyutiqahu khabar muawwal bis sore. An wa ma ba'dahu fi ta'wilil masdar fi mahalli raf'in khabarun mubtada kafaratun. Ketika Nabi ada sayyid menempeleng budaknya atau memukul budaknya bukan dengan tujuan mengajar ataupun mendidik, maka kotuh wajib hukumah dimerdekakan. Wal makna adapun artinya man daraba mamlukahu adapun orang sayyid daraba yang memukul siapa man mamlukahu akan budaknya man, mamlukahu akan budaknya man, mamlukun ini dimiliki berarti budak,
ala wajhihi, atas wajahnya mamluk, ada wajhihi, atas wajahnya mamluk, au daraba, atau memukul siapa man hu kepada mamluk, ala ghairihi, atas lainnya wajhun, ala ghairihi, atas lainnya wajhun, fi ghairi ta'limin, pada selain mengajar, pada selain mengajar, wa ta'dibin, dan selain mendidik. Fakaffaratuhu, maka adapun kafaratnya man ayyu'tiqa, adalah hendaknya memerdekakan man hu kepada mamluk, nodban seraya sunnah, nodban seraya sunnah, la wujuban tidak wajib, bil ijma'i, dengan konsensus ulama, dengan ijma' ulama. Tapi dalam arti yang lain, arti hadis ini, kalau ada sayyid memukul kepada budaknya, baik memukul kepada pipinya ataupun memukul kepada selain pipinya dengan tanpa tujuan pendidikan, maka memerdekakannya dia itu hanya sebatas sunnah. Ini berarti bukan amar wajib. Jadi bukan wajib. Ini kesepakatan para ulama. Fadarbu 'alal wajhi, maka adapun memukul al wajhi kepada wajahnya, haramun adalah haram. Haramun adalah haram. Haramun adalah haram. Walau fit ta'dibi, sekalipun di dalam mendidik. Walau fit ta'dibi, sekalipun di dalam mendidik. Jadi tak boleh mukulan wajah. Wa an aliyin, dan dari Ali radhiyallahu anhu qal, kana ada akhiru kalami Rasulillah, apa akhir sabda Nabi, sabda Rasul, usikum bisolah, saya berwasiat kum kepada kalian bisolati, dengan solat, bisolati, dengan solat. Jadi debu Nabi yang sangat terakhir, kata Sayyidina Ali, solat yang diwasiatkan, solat sekutu dijaga, sibuk lah kau tu dijaga, kau tu kelakonin, mati ya sekalipun kau tu kelakonin bab solat. Dan ini dari saking serengah solat, dari saking wajib solat, sama sekali tidak boleh ditinggalkan, sebagaimana yang kita tahu di dalam fikih-fikih yang ada itu. Wattaqullaha, dan takutlah kalian. Wattaqullaha, dan takutlah kalian. Wattaqullaha, dan takutlah kalian, fima, di dalam apa, malakat yang memiliki aimanukum, apa budak-budak kalian. Aimanukum, siapa budak-budak kalian. Dan juga kalau menjadi seorang sayyid, takutlah dengan apa yang dimiliki oleh budak-budaknya. Jangan sampai serobonan, walaupun sudah menjadi tuan, tetapi dia harus juga disiplin terhadap apa yang dimiliki oleh budak-budaknya. Wa Nabi Hurairah, dan Nabi Hurairah, la yaqulanna ahadukum, tidak boleh, sungguh tidak boleh mengatakan, la yaqulanna, sungguh tidak boleh mengatakan, ahadukum, siapa salah satu kalian, siapa salah satu kalian, abdi wa ummati, budakku, wa amati, dan budakku, amat, benih ummati, wa amati, dan budakku, abdi. Tak boleh ngolok dia ni, kata Buna Rasulullah, la yakulan ahadukum abdi, tak boleh ngolok dia ni kah, wa amati, tak boleh ngolok amat juga. Kullukum, ada apa bolana? Kullukum abidullah, kullukum, adapun masing-masing kalian, abidullahi, adalah hambanya Allah. Wa kullu nisaikum, adapun masing-masing perempuan kalian atau istri-istri kalian, imaullahi, adalah hambanya Allah. Hambanya Allah. Imaullahi adalah hambanya Allah. Jadi tak ada manusia si andik budak terhadap orang lain, tak ada. Cuma yang ada itu adalah abidullah atau abdullah.
Walakin akan tetapi liyaqul supaya mengatakan siapa ahad. Liyaqul supaya mengatakan siapa ahad. Gulami wa jariyati wa fataya wa fatati. Nikah panggilan-panggilan yang dianjurkan nikah. Gulami, wahai anakku, wa jariyati, dan jariyahku. Jariyahku, tapi makna budak memang nikah. Wa fataya, dan pemudaku. Wa fatati, dan pemudiku. Wasyubat wa tasya'ah wal khamsun, adapun cabang keimanan yang ke-59, taatul abdi adalah taatnya hamba, taatnya budak, di sayyidi kepada tuannya, abdun ala qadri taqati, atas seukuran mampu, ala qadri taqati, atas seukuran mampu, fima di dalam sesuatu, laisa yang tiada pama bimaksiatin adalah maksiat. Jadi cabang yang ke-59 adalah tentang bagaimana seorang hamba, seorang budak itu taat terhadap seorang tuannya sesuai dengan kemampuannya, sementara hal tersebut bukan dalam kemaksiatan. Jadi mungkin hal-hal yang sifatnya boleh, maka hendaknya dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Wa an Abdillahi an Umar radhiyallahu anhu man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya budak, sesungguhnya hamba, idza nasaha, bila memberi nasihat, abdun li sayyidi kepada tuannya, abdun. Jadi beda budak mau memberikan nasihat kepada tuannya, wa ahsana, dan memperbaiki siapa abdun, ibadata rabbihi, akan beribadah kepada Tuhannya, falahu, maka adalah bagi abdun ajruhu, adapun pahalanya, ya abdun, marrotaini, seraya 2 kali lipat. Marrotaini, seraya 2 kali lipat. Wa makna nushi, adapun artinya menasehati, al-ikhlasu adalah ikhlas. Al-ikhlasu adalah ikhlas, wasidku, dan jujur, fil amali, di dalam bekerja. Jadi sebagai budak, tak kuniku, ben jujur, ben ikhlas terhadap apapun yang terkait dengan sayyidnya. Waqalun nadim, adapun perkataannya likin nikah, ayalkin wa irrokiku, artinya budak. Warrokiku artinya budak. Fayutlaku, maka dikatakan bilafdin wahidin, dengan satu lafad, aikin non, ay rokikun, alal wahid, di atas satu orang, wa ghairihi, dan lainnya wahid, wa ghairihi, dan lainnya wahid. Maka mahida buakin fayuqalu, maka dikatakan abdu kinin ban abidu kinin. Jadi abidu kinin ban abidu kinin, abdu kinin ban abidu kinin. Wa qaluhu, adapun berkataan musannif, wa aliman, yaitu lafaz wa aliman binunit taukid al khafifah. Wa qaluhu, adapun berkataannya musannif, wa itaatus sadah, yaitu lafaz isa, itaatus sadah, huwa adalah, adapun itaatus sadah menikah, min idhafatil masdari, adalah termasuk mengidhofahkan masdar li maf'ulihi, kepada maf'ulnya masdar. Jadi itu anika masdar pemudhaf kepada maf'ulnya sadat, senika. As-sadatu, maka adapun lafaz sadat bil alifi, dengan alif, jam'u sayyidatin adalah jamaknya lafaz sayyidat, bita ta'nisi, dengan ta ta'nis. Wa dzalika, adapun hal itu menggunakan sadat, maksudnya isyaratun, adalah isyarah menunjukkan ila annahu, bahwa sesungguhnya kinnun, la farqa ila annahu, sesungguhnya dhamir sa'an saja, ila annahu, sesungguhnya keadaan, la farqu adalah tidak ada perbedaan, adalah maujud. La farqu adalah tidak ada perbedaan, adalah maujud, baina qauli sayyidi, di antara adanya sayyid, rojulan adalah laki, awimra'atan, atau bini, lelaki atau perempuan. Makanya pas menggunakan kata sadat. Jadi sadat ini berarti digunakan untuk tuan laki-laki ataupun tuan
perempuan. Sementara wasayyidu adapun sayyid, huwa adalah adapun sayyid, al-maliku adalah al-malik. Jadi orang yang merajai, orang yang memiliki. Wa amma sayyidu al-madhkur adapun sayyid mudzakkar. Wa amma sayyidu al-mudzakkar adapun kata sayyid al-mudzakkar, si mudzakkar as-sayyid, fayujma'u maka adalah dijama apa sayyid? Fayujma'u maka adalah dijama apa sayyid? Fayujma'u maka adalah dijama apa sayyid? Ala sadatin atas sadah. Jadi sadatun ini jamak daripada sayyid min ghairi alifin dengan tanpa alif. Wa qaluhu abdan, dan perkataan musannif abdan yaitu lafaz abdan maf'ulun muqaddamun adalah maf'ul muqaddam. Adalah maf'ul muqaddam li talzima